Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minang Mulyanto, NRP 120, dan di sini saya bersama dengan Desi Melinda, NRP 102. Di sini kami akan menerangkan jawaban dari soal nomor 1 dan 4. Baik, untuk soal nomor 1, tulislah mekanisme reaksi dan hasil reaksi dari reaksi berikut. Pada poin A, terdapat senyawa jenis alkohol yang direaksikan dengan SOCl2 dan akan membentuk produk A, yaitu merupakan klolohidrin dengan konfigurasi retensi. Di sini senyawa alkohol ini akan direaksikan dengan SOCl2 dan atom S pada SOCl2 ini memiliki dipol positif, sehingga atom O yang berikatan dengan atom hidrogen akan menyerang atom S sebagai dipol positif. Kemudian akan menghasilkan produk di mana atom OH yang menyerang SOCl tadi akan berikatan dengan SOCl menjadi HOSOCl. O di sini bermuatan positif karena kelebihan elektron, dan Cl- hasil dari pelepasan SOCl2 yang berikatan dengan OH akan menyerang karbon sekunder dan akan mengeluarkan HOSOCl sebagai leaving group, sehingga menghasilkan produk klolohidrin. Untuk soal nomor 1 pada poin B yang berbunyi putar ikatan tunggal C2C3 pada reaktan soal A, kemudian senyawa hasil dipanaskan dalam 50% H2SO4 H2O dan menghasilkan senyawa enol. Pertama, kita akan memutar C2 dan C3 pada reaktan di soal poin A tadi menjadi seperti ini. Kemudian senyawa ini akan direaksikan dengan H2SO4 dan juga H2O. Pertama, kita gambarkan dulu struktur dari H2SO4, bagaimana struktur Lewisnya, dan OH di sini akan menyerang atom H pada H2SO4 sehingga SO3 akan terlepas dan H akan berikatan dengan OH. Kemudian akan membentuk senyawa dengan senyawa OH yang tadi akan menjadi H2O karena mendapat satu hidrogen dari H2SO4. Atom oksigen di sini bermuatan positif karena kelebihan elektron, dan HSO3 negatif bereaksi dengan H2O tadi sehingga akan membentuk H2SO4 kembali dan basa OH. Di sini H2O akan terlepas karena bertindak sebagai leaving group, dan senyawa ini akan terbentuk karbokation. Kemudian OH tadi akan menyerang atom hidrogen pada karbon nomor 2. Kemudian atom hidrogen ini akan memberikan elektronnya kepada ikatan tunggal antara C2 dan C3 sehingga terbentuklah ikatan rangkap dan membentuk senyawa enol. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4. Tulislah mekanisme reaksi dan produk reaksi secara lengkap dari reaksi di bawah ini. Tentukan pula konfigurasi untuk reaktan dan produk yang terbentuk, apakah R atau S.
Di bawah ini terdapat senyawa yang bergugus fungsi keton, di mana terdapat rangkap 2O yang direaksikan dengan NaBH4 dan H2O menghasilkan produk A. Kemudian akan direaksikan kembali dengan 99% aseton, 1% H2O dengan C2H5ONa menghasilkan produk B. Dari soal diketahui bahwasanya terdapat sebuah senyawa yang memiliki gugus fungsi keton dan juga berikatan dengan sebuah halida berupa klorida yang akan bereaksi dengan NaBH4 dan juga H2O. Tahap pertama yaitu adalah kita menguraikan NaBH4 terlebih dahulu. Jika diuraikan akan menjadi Na+ dan BH4-. Nah, dikarenakan boron itu dia bermuatan negatif, tetapi jika dibandingkan dengan hidrogen, keelektronegativan H jauh lebih besar dibandingkan boron, sehingga nantinya H yang akan menyerang sebuah elektrofil. Ikatan rangkap itu akan memasuki O sehingga O menjadi lebih bermuatan negatif, dan hidrogen akan menyerang si karbonil yang bermuatan positif dan akan menyebabkan hilangnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. B bermuatan negatif dan produk sampingannya berupa Na+ dan BH3. Kemudian O yang bermuatan negatif akan bereaksi dengan H2O. Kemudian atom O bermuatan negatif akan menyerang hidrogen dalam H2O, sehingga atom hidrogen akan terlepas dan berikatan dengan oksigen yang nantinya akan membentuk sebuah senyawa alkohol. Sehingga dia akan menghasilkan sebuah produk berupa alkohol sekunder dan produk sampingannya berupa BH3 dan NaOH. Dari hasil produk yang dihasilkan itu adalah alkohol sekunder dan memiliki alkyl halida sekunder yang akan direaksikan dengan 99% aseton yang merupakan pelarut nonpolar apotik dan juga direaksikan dengan C2H5ONa, maka dia akan bereaksi secara substitusi nukleofilik 2 yang memiliki satu tahap reaksi. Terlebih dahulu kita harus menguraikan C2H5ONa menjadi Na+ ditambah C2H5O yang mana O memiliki keelektronegatifan paling besar yang nantinya akan menyerang atom karbon C, dan di saat itu juga Cl akan keluar dari senyawa tersebut karena Cl merupakan leaving group yang paling kuat dan akan menghasilkan produk G berikut. Kemudian C2H5O akan mensubstitusi ke atom C. Selanjutnya Na+ yang tadi itu dia akan berikatan dengan Cl- yang berupa leaving group dan akan menghasilkan NaCl. Oke, selanjutnya yaitu adalah penentuan konfigurasi dari reaktan awal dan produk A. Untuk penentuan konfigurasi kita harus mengetahui cekiral terlebih dahulu. Di reaktan awal terdapat 2 cekiral. Cekiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Di reaktan awal terdapat 2 cekiral dan produk A terdapat 3 cekiral. Tahap pertama adalah penentuan konfigurasi dari produk A yang mana ia memiliki 3 atom cekiral. Cekiral pertama itu dia mengikat Cl, Ch, H, dan Ch3. Untuk menentukan prioritas itu dilihat dari nomor atom, yang mana Cl memiliki nomor atom paling besar, lalu disusul oleh Ch, kemudian Ch3, dan atom H paling kecil. Maka H akan diletakkan paling belakang dan arahnya akan searah jarum jam. Berarti itu mengidentifikasi bahwanya konfigurasinya itu R. Kemudian cekiral kedua itu mengikat Ch2, Ch3, C, dan H. Berarti
Prioritasnya itu yang pertama adalah CH, disusul oleh CH2, kemudian CH3, dan H diletakkan paling belakang. Maka dia akan searah jarum jam, berarti itu adalah R. Untuk cekiral ketiga, yaitu dia mengikat CH3, OH, CH2 sebelah kiri, dan paling terakhir adalah H. Diurutkan prioritasnya berdasarkan nomor atom, maka OH memiliki prioritas pertama, disusul oleh CH2, lalu CH3, dan H. Maka searah jarum jam, berarti dia adalah R. Penentuan konfigurasi antara produk A dan reaktan awal itu hampir sama, yang mana pembedaannya adalah produk A memiliki 3 atom cekiral dan reaktan awal terdiri atas 2 atom cekiral. Satu atom cekiral yang berbeda itu berada di ujung produk A. Berarti konfigurasi untuk produk A adalah 1R, 2R, dan 3R, dan untuk reaktan awal adalah 1R, 2R.